Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk menjual produk digital di platform TikTok? Oke, ini adalah suatu yang baru teman-teman. Jadi teman-teman harap bisa menyimak dengan seksama perihal produk digital itu sebenarnya seperti apa. Kemudian caranya di TikTok itu seperti apa, kita akan bedah satu-satu. Nanti ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan yang itu bisa mengakomodir bagaimana cara menjual produk digital di TikTok gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, kita harus ngerti dulu perihal definisi produk digital teman-teman ya. Produk digital ini adalah produk yang bisa kita jual tanpa adanya kos pengiriman ataupun kos ongkir. Karena produk digital itu bisa kita akses via digital juga, via online gitu biasanya ya. Jadi produk digital itu bisa berupa contoh video course gitu ya, video course bisa. Kemudian bisa juga teman-teman video tips apa bisa. Nanti ada webinar contoh ya, ada webinar. Kemudian ada juga e-book ada. Nanti juga ada model kayak bisa modul gitu ya, tutorial ataupun template juga bisa, template desain. Nah, ini kalau teman-teman mau jualan produk digital ini ya, itu teman-teman pastikan teman-teman harus benar-benar manfaatnya, harus benar bermanfaat untuk kebutuhan orang lain. Jadi di luar sana banyak orang-orang yang menjual tapi tidak manfaat sama sekali. Makanya manfaat itu perlu. Manfaat untuk orang banyak. Jadi teman-teman harus pikirkan produk digital itu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Biasanya ini nanti dikolaborasikan dengan skill teman-teman. Produk digital itu dikolaborasikan dengan skill kita. Nah, gitu biasanya. Jadi contoh teman-teman punya skill perihal fitness, berarti teman-teman juga harus mengasih tips ataupun memberikan edukasi tentang fitness, gitu ya. Yang tentu itu contoh ada tantangan dalam 3 bulan nanti berat badan turun, contoh ataupun berat badan naik, kayak gitu. Itu juga ada tips-tips step by stepnya dari hari ke-1 sampai hari ke-90 contoh. Itu nanti teman-teman bisa, kalau memang itu sudah relate dan berhasil untuk teman-teman praktekkan, teman-teman bisa sharing akan hal itu gitu loh. Bisa sharing dengan audiens kita, kemudian teman-teman bisa menjualkan konten premium itu di video course ataupun sharing di webinar ataupun ditulis di e-book dan lain sebagainya. Itu jadi sesuaikan dengan skill kita. Kalau skill kita contoh desain, kemudian kita bisa contoh dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita desain elemen-elemen ataupun poster-poster tentang kemerdekaan gitu ya teman-teman. Nah, nanti poster-poster itu boleh digunakan untuk orang banyak kalau kita menjual template itu, contoh desain itu, karena orang tinggal pakai template-nya, kemudian kita yang desain template-nya. Itu template desain juga bisa gitu. Jadi sesuaikan dengan skill kita. Kalau skill kita contoh ahli bahasa Inggris gitu ya, ahli bahasa Inggris, kemudian kita kasih tips bagi pemula yang belum bisa bahasa Inggris sampai minimal lancar berbahasa Inggrisnya, kan gitu ya. Jadi dari skill kita itu nanti kita buat struktur gitu ya teman-teman. Struktur ini yang bisa membuat orang dari A menjadi B ya. Contoh kalau orang belum bisa bahasa Inggris, dari posisi belum bisa bahasa Inggris agar bisa minimal lancar bahasa Inggris. Kalau ada orang yang belum lancar bermain gitar, nanti tujuannya agar orang bermain gitarnya lancar gitu. Jadi kita itu sharing skill agar bisa
memberikan solusi bagi orang yang dari posisi A menjadi posisi B gitu. Jadi dari problem ataupun dari keinginan agar bisa menjadi solusi ataupun kenyataan gitu teman-teman. Itu produk digital, makanya harus manfaat teman-teman, harus manfaat. Jadi jangan tergiur kalau di luar sana banyak orang yang pamer-pamer dashboard produk digital mahal-mahal, kemudian komisinya banyak ataupun profitnya banyak. Itu jangan tergiur. Kadang-kadang mereka malah jualan cara sukses untuk berjualan produk digital. Itu berarti dia nggak jual skill, tapi dia hanya jual cara produk digitalnya. Itu kan kurang etis sebenarnya. Kalau skill perihal sesuatu yang spesifik itu menurut kami lebih profesional gitu. Itu opini pribadi ya teman-teman. Nanti tidak apa-apa kalau teman bisa nyanggah, nggak masalah. Jadi skill, pastikan kita punya skill di bidang tertentu. Teman-teman punya skill piano gitu ya, punya skill piano. Nah, skill piano ini kalau kita komunikasikan dengan konten ya, baik itu dengan video, baik itu kita webinarkan atau baik itu kita jadikan model tutorial kayak gini ya, itu bisa gitu. Jadi orang-orang di sana itu membayar untuk membeli struktur pembelajaran kita gitu ya. Jadi contoh step 1 belajar piano itu seperti apa, step 2 belajar piano itu seperti apa, step 3 belajar piano itu seperti apa. Jadi kan runtut, dan itu harus kita bisa pertanggungjawabkan gitu ya. Harus bisa dipertanggungjawabkan, ini penting. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita pengen jujur ya harus jujur gitu teman-teman. Harus jujur. Contoh kalau kita ngasih tips atau kita menjual video course, menjual model tutorial, menjual desain, harus bisa dipertanggungjawabkan. Berarti memang dengan cara itu bisa minimal solutif atau membuat solusi bagi orang lain. Kalau kita sudah membuat step by step tentang piano, maka dengan adanya video course tentang belajar piano itu, mereka minimal dari titik A yang belum bisa piano bisa menjadi mahir berpiano gitu ya, bermain piano. Nah itu jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini jadi garis besar atau jadi modal utama bagi teman-teman. Jangan sampai teman-teman belum punya skill kemudian sudah buat produk digital kemudian malah nanti menjerumuskan orang lain. Jangan sampai. Jadi harus profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang bagaimana cara menjualnya kan gitu ya. Bagaimana cara menjualnya? Untuk menjual produk digital di TikTok ya, itu ada beberapa cara. Yang pertama, ini ada fitur dari TikTok namanya TikTok Series, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah pernah dengar namanya TikTok Series, nah, gitu. TikTok Series. Nah, TikTok Series ini tapi ada syaratnya teman-teman ya. TikTok Series ini tidak serta-merta kita langsung bisa untuk mendaftar. Jadi biasanya ini akun TikTok kita akun TikTok kreator ya. Kan ada ya akun TikTok itu yang akun TikTok pribadi, akun TikTok bisnis, akun TikTok kreator. Nah ini kalau TikTok Series itu adalah akun TikTok kreator. Jadi TikTok Series itu contoh kalau tadi kita punya tips untuk step by stepnya bermain gitar dari awal belum bisa sampai minimal nanti bisa untuk metik gitar, ngerti kunci-kuncinya gitar. Jadi nanti video course-nya tentang belajar gitar itu bisa diupload di TikTok Series gitu ya. Nah caranya gimana atau syarat-syaratnya gimana? Tadi saya sudah baca di sini itu ada beberapa untuk syarat belajar atau mendaftar TikTok Series teman-teman ya. Ini yang pertama berusia 18 tahun ke atas. Saya pastikan TikTok teman-teman itu 18 tahun ke atas. Kemudian akunnya sudah minimal 30 hari. Kemudian bisa memiliki, maksudnya ini memiliki akun pribadi itu maksudnya ya akun-akun yang bisa teman-teman akses sendiri gitu maksudnya ya. Kemudian harus publik ya, jangan private, jangan private. Kemudian memposting 3 postingan publik
Jadi minimal teman-teman sudah posting video dalam 3 bulan terakhir minimal 3. Kemudian ini tantangannya 10.000 pengikut teman-teman. Jadi 10.000 pengikut ini juga tantangan bagi kita. Karena apa? Karena 10.000 pengikut bagi orang awal kan kadang belum punya gitu. Makanya TikTok Series kalau teman-teman sudah 10.000 pengikut kemudian punya akses ke TikTok Series itu manfaatkan. Pokok skill teman-teman itu bisa disaringkan, distrukturkan lewat konten. Yang mana konten nanti kalau orang tertarik akan memberikan akses khusus atau memberikan akses khusus untuk bisa belajar lewat konten teman-teman gitu. Biasanya di TikTok Series ini formanya video course gitu ya. Gitu. Kemudian jangan lupa untuk memposting konten orisinil. Gitu. Yang terakhir, jangan sampai akun kita itu tidak bereputasi baik gitu, atau melakukan pelanggaran. Jadi pastikan akunnya baik. Ini sebenarnya juga cukup mudah teman-teman. Dan ini kreator yang kurang dari 10.000 pengikut, kalau memang memenuhi syarat itu nanti juga bisa diundang. Itu teman-teman. Nah ini seriesnya kayak gini. Untuk aksesnya nanti di TikTok series tiktok.com/series itu TikTok series kayak gitu. Itu bisa. Tapi untuk TikTok series ini nanti terbatas teman-teman ya, terbatas biasanya video course. Tuh. Ada cara yang kedua teman-teman. Ada cara yang kedua. Ini untuk cara yang kedua itu pakai website tertentu ya, ataupun landing page teman-teman. Kalau website atau landing page ini nanti bisa diakomodir di websitenya. Jadi contoh ini bisa contoh kayak tadi video course, kemudian ataupun nanti ada webinar ya, kemudian atau mungkin ada template, desain dan lain sebagainya itu bisa. Jadi dimodify di landing page kita. Landing page ini nanti kalau kita integrasikan dengan TikTok, biasanya kita dimasukkan di bio bisa, atau bisa juga itu dimasukkan di pixel gitu teman-teman. Jadi nanti kalau sudah kayak gini itu nanti biasanya masukkannya di bio, atau nanti bisa lewat TikTok Ads, TikTok Pixel gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi ada dua cara ini untuk teman-teman bisa mendesain bagaimana produk digital itu dijual. Teman-teman tinggal pengen yang mana itu ya. Kalau memang sebatas video course kemudian teman-teman akhirnya sudah mencukupi, itu dari TikTok series saja sudah cukup. Tapi kalau teman-teman pengennya lebih istilahnya lebih luas jangkauannya, teman-teman bisa sambungkan nanti website dengan TikTok teman-teman gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini nanti baru integrasikan dengan TikTok Ads gitu ya. Seperti yang kami bilang kemarin, ini TikTok Ads penting karena TikTok Ads ini yang jadi sumber traffic. Karena apa? Karena kalau tanpa TikTok Ads, sekarang TikTok itu sudah mulai, mohon maaf, sudah mulai pelit perihal views. Kadang-kadang views kita mentok di 200 sampai 1000. Kalau untuk bisa menjangkau 10.000 views, 100.000 views, itu kalau kita bisa ngiklan atau pay traffic gitu ya. Itu diintegrasikan dengan TikTok Ads. Gitu. Kalau TikTok Series ya, TikTok Series ini integrasinya gimana? Tak aja. Untuk TikTok Series integrasinya cukup mudah. TikTok Series tinggal kita flow-nya kayak gini teman-teman ya. Buat konten teman-teman, buat konten TikTok ya, buat kontennya, buat konten tentang TikTok Series kita tentunya ya, skill kita. Nanti langsung pasang TikTok Series kita. Nanti kalau sudah daftar bisa pasang series kita. Kemudian baru iklankan TikTok Ads. Kalau ini langsung dari platform TikTok pun bisa flow ini. Ya teman-teman tinggal buat konten video biasanya ya, konten video tentang skill kita. Kemudian kita ajak orang-orang itu untuk membeli ataupun mengakses series kita.
Nah, nanti sales kita tinggal kita kasih fee berapa atau biaya berapa. Contoh kalau kalian pengen akses konten premium saya tentang skill bermain gitar contoh gitu ya, maka teman-teman harus membayar contoh 50.000 gitu. Itu bisa. Kemudian untuk menjangkau lebih luas orang, maka teman-teman iklankan dengan TikTok Ads. Itu kalau TikTok Series. Nah, kalau TikTok ini pakai landing page ya, kalau pakai landing page atau website ini teman-teman perlu, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah pasang pixel. Tapi ya sebelum itu teman-teman tetap buat konten ya, buat konten dulu, buat konten untuk promosi dulu, buat konten tentang skill teman-teman. Jadi orang-orang biar ngerti ya, ini sebagai pintu pertama. Orang-orang pintu pertama, orang ngerti produk kita. Nanti kita upload ini diupload di TikTok. Tapi nanti baru buat landing page-nya. Landing page-nya ini kita biasanya pakai WordPress ya, WordPress atau Berdu, tapi kalau kami biasanya lebih sering WordPress. Nah, setelah WordPress kita buat landing page, nanti arahannya ketika setelah landing page itu biasanya ke WhatsApp, teman-teman. Ke WhatsApp bisa gitu. Nah, kalau sudah ini pasang pixel TikToknya, kemudian baru nanti iklankan dengan TikTok Ads. Jadi flow-nya lebih rumit kalau pakai landing page itu, teman-teman. Karena itu nanti baru terjadinya closing atau penjualan. Ini juga gitu tadi, ini juga penjualan. Ini flow-nya agak lumayan gitu, tapi lebih kayak kontekstualnya bisa kita untuk menjual produk digital beberapa macam gitu. Kalau dari itu seri cuman video course-nya itu ya. Jadi teman-teman bisa tentukan teman-teman pengen yang mana atau skill apa yang teman-teman punya yang bisa dijual, skill itu yang tentunya itu manfaat bagi orang lain dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Kemudian nanti baru diiklankan dengan TikTok Ads agar bisa menjangkau banyak orang itu, teman-teman. Jadi biar orang-orang itu ngerti kalau teman-teman itu punya skill piano, teman-teman itu punya skill berbahasa Inggris, teman-teman itu punya skill bermain gitar gitu ya. Dengan kita konten kemudian nanti baru diiklankan. Kalau sekedar kita buat konten saja secara organik, mungkin yang lihat cuma 1.000, tapi kalau kita iklankan dengan TikTok Ads bisa 100.000, 10.000, 1 juta, itu bisa gitu, teman-teman. Makanya ini perlu, TikTok Ads itu perlu. Kalau teman-teman belum ngerti cara ngebusnya TikTok Ads, teman-teman bisa cek link di deskripsi kami, itu ada belajar private mentoring dengan kami tentang TikTok Ads. Jadi teman-teman bisa 4 mata dengan kami, belajar skillnya, belajar optimasinya, mulai dari fundamental, riset data, kemudian analisis, kemudian juga nanti fase scale up, fase testingnya seperti apa, retargetingnya seperti apa, itu kita bedah semua nanti biar teman-teman juga paham gitu ya. Jadi ini selain produk digital, teman-teman juga bisa punya produk fisik ataupun teman-teman sebagai brand owner atau masih reseller atau dropshipper, teman-teman sangat bermanfaat kalau teman-teman bisa memiliki skill marketing di TikTok Ads ini gitu ya, teman-teman. Dan ini semoga manfaat, dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan kalau ada request tentang konten apa yang kita bahas nantinya di kedepannya, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like kalau ini bermanfaat, jangan lupa share juga. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.